Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Fatmawati, saya dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir perubahan dalam kewirausahaan. Definisi berpikir perubahan. Berpikir adalah proses memanipulasi data, fakta, dan informasi untuk membuat keputusan. Perubahan merupakan sesuatu yang unik karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, walaupun memiliki beberapa persamaan dalam prosesnya. Perubahan menjadi lebih baik adalah esensi dari kemajuan. Berarti, seseorang harus berpindah posisi semakin ke depan dari posisi semula. Berpikir perubahan adalah berpikir inovasi, mencoba hal baru, untuk berpindah dari posisi awal ke posisi yang lebih baik. Misalnya, seorang pegawai kantoran yang dulunya sering disuruh-suruh, kini menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Mengapa bisa? Karena ada upaya untuk merubah mindset yang bisa membuatnya lebih baik dari sebelumnya. Materi selanjutnya adalah tentang pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Perubahan adalah hal yang tak bisa dihindari. Adanya perubahan yang terjadi memberikan sebuah kenyataan bahwa hidup itu dinamis, selalu berubah-ubah. Seiring dengan perubahan yang terjadi itu, pada akhirnya akan memicu pola pikir atau mindset dari individu. Pola pikir atau mindset adalah kesatuan dari keyakinan yang kita anut, yang mempengaruhi setiap tindakan kita. Pola pikir memberitahu bagaimana hidup ini harus dijalani, yang akhirnya akan menentukan keberhasilan kita. Jadi, perubahan dan peranan mindset itu penting. Dalam dunia usaha, kita juga menyaksikan perubahan. Produk-produk baru selalu bermunculan menggantikan produk-produk lama, pengembangan kantor, penambahan aset, perubahan ide dan strategi pemasaran, dan banyak lagi. Materi selanjutnya adalah tentang perubahan mindset. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah pola pikir dapat diubah? Jawabannya, tentu saja bisa. Pola pikir adalah sebuah hasil dari proses pembelajaran, sehingga itu bisa diubah dengan penekanan pada sebuah cara pikir yang baru terhadap sesuatu. Namun, jelas bahwa tidak semuanya bisa diubah dengan begitu mudah. Ada yang bisa diubah dengan kesadaran sendiri, dan ada juga yang dapat berubah ketika kita mengalaminya sendiri. Pola pikir yang berubah tidak mengubah situasi dan lingkungan di mana kita hidup, melainkan mengubah pikiran diri kita sendiri dalam memahami situasi dan lingkungan. Perubahan pola pikir berarti juga berubah dari satu pola pikir kepada pola pikir yang lain. Perubahan pola pikir juga berarti berubah dari pola pikir negatif kepada pola pikir yang lebih positif. Lalu dari statis menjadi kreatif, dari konsumtif menjadi produktif, dan dari pekerja menjadi entrepreneur. Materi selanjutnya tentang pola pikir entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak bisa hanya duduk diam melihat perubahan yang terjadi. Karena jika begitu diteruskan, resiko yang akan ditanggungnya adalah kerugian. Hal ini seringkali diabaikan. Kita sering enggan keluar dari zona nyaman kita dan berpikir untuk hal-hal yang lebih baru. Dalam masalah konsumsi, seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan konsumtif. Jadi, seorang entrepreneur itu berkarakter produktif. Seorang entrepreneur akan selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien, mencari alternatif lain bila sumber daya yang ada terbatas. Seorang entrepreneur cenderung menjadi job creator,
daripada sekedar job seeker. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir produktif yang dimilikinya. Dengan pola pikir produktif, semua hambatan yang ada akan mampu diubah menjadi peluang untuk meminimalisir ancaman, dan semua kekuatan akan menjadi sebuah kesempatan untuk lebih dikembangkan. Entrepreneur diharapkan tidak hanya terpaku pada apa yang sudah ada, yang mungkin dapat membuatnya semakin stagnan atau hanya bisa di situ-situ saja. Entrepreneur harus membuka diri untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang ada di depan. Untuk membangun kebiasaan produktif menjadi kenyataan, seorang entrepreneur harus mengasah kemampuan berpikir. Materi selanjutnya tentang hambatan persepsi memulai usaha. Saat kita memulai suatu bisnis, pasti ada hambatan yang kita lalui. Biasanya hambatan yang sering ditemui adalah masalah persepsi. Banyak entrepreneur pemula yang mempunyai hambatan berupa persepsi yang negatif tentang kemampuan dirinya sendiri. Seperti mereka merasa terlalu muda atau terlalu tua. Kemudian mereka merasa tidak memiliki bakat, dan mereka merasa tidak memiliki modal. Bila kita menganggap kita tidak berbakat dalam dunia bisnis atau malah kita terlalu muda, ingatlah bahwa banyak pebisnis handal dalam skala nasional seperti Sunario Suhadi, Cak Eko, Hendy Setiono, dan lain-lainnya, dulunya mereka juga merasakan hal yang sama. Untuk masalah modal dapat kita cari baik itu dari internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri kita dapat mendapatkannya melalui tabungan yang kita peroleh. Kemudian untuk eksternal, kita bisa mendapatkannya melalui lembaga keuangan seperti bank. Dalam memulai suatu usaha, kita harus tekun dan sabar, karena semuanya memiliki prosesnya masing-masing. Tidak bisa langsung jadi. Selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui hambatan tersebut. Untuk memulai usaha, hanya dibutuhkan 3M, yaitu pertama adalah motivasi yang kuat, membuat diri sendiri sebagai motivator untuk diri sendiri. Hanya motivasi dan kemauan keras untuk membuat mereka mampu melewati hambatan mental tersebut. Yang kedua ialah mindset yang tepat, yaitu berpikir produktif, berpikir kreatif, dan juga positif. Lalu yang ketiga ada make it, atau kita lakukan saja. Kegigihan dan inovasi kreasi intelektual adalah modal utama yang jauh lebih baik daripada sekadar modal uang. Kemudian ada kecerdasan finansial. Berbicara wirausaha, tentu tidak terlepas dari pembahasan finansial. Kecerdasan finansial yang dimaksudkan di sini lebih ditekankan pada konsep ekonomis. Untuk mencapai kecerdasan finansial ala Covey maupun Kiyosaki, kita harus melakukan kreativitas finansial. Kreativitas finansial dengan berusaha mengubah mindset yang ada pada diri kita masing-masing. Materi selanjutnya tentang tips praktis dalam berwirausaha. Pertama ialah modal utama berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Yang kedua ada be ready, mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kepercayaan. Yang ketiga, buka pikiran Anda dan pelajari hal-hal yang baru. Lalu yang terakhir adalah bersahabatlah dengan ketidakpastian. Kita ambil contoh, saat balita saja kita mampu berjalan karena motivasi yang kuat untuk bisa berjalan. Kita mampu karena tidak banyak berpikir negatif akan resiko, takut jatuh, dan sebagainya. Demikian juga seharusnya pola pikir saat memulai usaha. Harus optimis dan percaya diri dengan pola pikir yang positif. Kemudian, apa sih kaitannya antara kewirausahaan dan berpikir perubahan?
Kewirausahaan memiliki kaitan erat dengan apa yang kita sebut berpikir perubahan. Seorang entrepreneur jika ingin maju, haruslah menyikapi segala perubahan yang ada dengan pola pikir kreatif dan inovatif. Adanya berbagai perubahan yang ada akan menjadi hal utama yang memicu keberhasilan seorang entrepreneur dalam mengolah dan memaksimalisasi kesempatan yang ada demi kemajuan kinerja usahanya. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah dalam memulai usaha, seorang entrepreneur tidak hanya terpaku pada apa yang sudah ada sekarang, tapi juga harus berpikir perubahan demi kebaikan dan keberlangsungan usaha atau bisnisnya di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.